Jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri, apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Hydran Podcast Network. Halo, kembali lagi di podcast Hydran bareng formasi lengkap. Kali ini ada gua Putu, ada Lemoy Pakpahan dan ada Evat Samosir di sini. Anjing gatel. Episode kali ini kita mau bahas hal-hal yang sangat kontroversial. Kita akan bahas ada beberapa teori konspirasi yang terpopuler di masyarakat. Kita akan bahas satu persatu di sini karena di sini ada pakarnya. Ada Evat Samosir, sang pakar agamis, ada Lemoy Pakpahan. Agamis tadi. Ya, oke. Kita mau bahas dari mana nih, guys? Kok enggak tahu? Masalahnya kan pakar agamis aja. Isu konspirasi tuh mulai hot-hot sekarang kan gara-gara corona ya. Gara-gara corona. Iya. Kayaknya yang kemarin kita obrolin si siapa namanya? Tapi kan corona itu enggak konspirasi beneran anjir. Ya enggak, kita enggak tahu maksudnya hot. Tapi kan mulai muncul. Hot topic. Kalau gue sih taunya itu sebagai topik konspirasi gara-gara muncul beritanya si Bill Gates. Kita di sini bukan membenarkan teori konspirasinya ya. Kita kan cuma bukan mengkaji gaya banget. Wow. Kita lembaga kajian apa? Udah nggak Kita klaim kan aja. ngulang topik yang ada. Bagian yang dari hot lagi di Kemenak. masyarakat. Ya. Kita bahas corona, tapi di sini kan nggak ada yang ahli ya. Enggak ada. Kita cuma baca ulang aja sih. Kayak lu ngebaca dari apa, kita sebutin ulang aja gitu. Oh iya. Gue sambil baca nih soalnya. Siapa yang mau jelasin soal virus corona Ya, gua adalah nggak tahu sebuah tuh. konspirasi. Konspirasinya gimana sih? Gue kurang paham kalau corona. Ya kan konspirasinya si ini kan siapa yang ngomongnya kemarin ya? Jering, Gue denger itu Sontoloyo. Bukan. Bosman, Sontoloyo. Bosman, Bosman. Santoloyo. Ya kan? Martin Sebar di Bowie, tiga kan? iya. Sebar 3 tempat. Wuhan, Inggris. Cina lah. China. Ya. Eropa. Eropa, enggak. Eropa, Amerika. China, Amerika sama Israel. Israel. Tapi bukan yang waktu itu lu bilang di Eropa ya? Israel itu untuk virus yang Israel disebar di Eropa, Amerika, Wuhan nih yang Asia. Asia. Gitu. Oh. Kenapa di Wuhan ya? Nah, Tapi itu gue dia. menarik sih kenapa orang Indonesia nyebutnya Republik Rakyat. Panas banget. Anjing. Kipas anjing panas. Tadi kecil banget. Gue Kecil banget, anjir. Kecil banget. Tapi sakit anjir. Kenapa Cina disebutnya Republik Rakyat Tiongkok ya? Sebenarnya gini, kita harus cari tahu dulu Wuhan itu kota apa anjir. Iya. Kita harus tahu kita harus cari tahu dulu kapan merdekanya Cina. Oh, urusannya. Bodoh amat buat. Emang Cina dijajah dulu ya? Oh, Cina dijajah Jepang. Awalnya enggak dong. Enggak dijajah Jepang. Cina Awalnya tuh dijajah- Inggris. Lu makan nonton Awalnya Ip Man. Inggris, baru Jepang. Oh, baru disclaimer ya, Cina. kita di sini nggak pakai data. Jadi kita ngomong ya apa adanya. Ya, padanya. Iya. Ini sebenarnya konspirasi berdasarkan asumsi. Iya, asumsi. Kita semua Jadi berasumsi ini di asumsi sini. ya. Yang belum tentu kebenarannya. Belum tentu kebenarannya. Dan Just for fun iya, lah. benar. JFF. CFF ya, benar-benar. Just for fun. Iya, Jadi yang bener gimana? Dijajah siapa Cina? Jepang iya. Jepang- Terakhir. Gua nonton Ip Man sih Jepang sih. Tapi ada Cina, ada Inggrisnya sih. Penjajahan Jepang terakhirnya Jepang ya. Ya kan si Ip Man. Ya jadi konspirasinya itu munculnya Ya, dari Ip Man kan waktu itu waktu penjajahan Amerika yang Jepang juga Inggris juga yang waktu dia ngelawan hubungannya sama pegulat iya hubungan sama Putu ngomongin ini apaan anjir pembukanya sama si Ip Man. Itu yang mati kan? yang si gendutnya mati. Gendutnya mati nggak sih? Oh sir itu bosnya gurunya si Ip Man. Bukan guru, sama guru lah mereka. Kenapa jadi email? Yang guru yang awal si Ip Man datang itu ditolak dia kan Ditolak dia. sama guru besar Itu yang Ip Man gendut 3 anjir. Iya.
Ip Man 3, soalnya Ip Man 4 udah di Kenapa US. review film bangsa? Tai lu ah. Lagi bahas konspirasi. Iya tapi ini sepemikiran gue ya, asumsi nih, balik lagi nih asumsi. Sekarang itu virus, ya awal mulanya dia meledak jadi pandemi, itu kan ya, jadi pandemi outbreak ya kalau bilang di bahasa Inggrisnya kan, gara-gara katanya kebocoran, terjadi Kalau kebocoran. breakout yang acara di net ya. Ya kan? Iya, Itu iya. kan ya infonya ya? Boy itu kan Apaan anjir? William sama siapa? sama Isyana. Bukan Isyana dong, Isyana Sarasvati. Ayo udahlah bodo amat anjir lah. Kalau jadi bahas breakdown anjing, breakout Kok anjing. breakout sih anjir? Outbreak anjir? Outbreak. Bukan kan. Emang bahasa Inggrisnya outbreak Iya pandemi? udah, iya. Yang boy tadi breakout maksudnya. Breakout. Iya kan? Tadi apa tuh? Iya, jadi kebocoran di Nah, lab. bocoran Wuhan. maksudnya nyebar ke luar area gitu. Di lab di Wuhan. Oh. Itu terjadi kebocoran. Itu jadi inget ceritanya Resident Evil. Terjadi kebocoran di labnya mereka. Terus habis itu kebocoran itu tersebar dong akhirnya di Wuhan. Wuhan kan salah satu provinsi yang ya cukup padat lah di Cina. Itu kan. Jadi begitu nyebar terus penyebarannya itu langsung cepet banget. Wuhan ke satu Cina, RRC lah, RRC ya. Tiongkok Nah, lah. ya Republik Rakyat Tiongkok. Nah dari situ kan ya nggak mungkin dong dia berdiam di Cina doang, karena kan banyak orang luar masuk Cina, sehingga akhirnya menyebar dan pertama kali itu di luar Cina itu mulai tersebar itu di Italia kalau nggak salah ya. Iya Di Italia. Italia yang paling banyak, atau gue nggak tahu sih sebenarnya di negara mana. Intinya akhirnya kesebar ke seluruh dunia. Jadi kebocoran lab itu sebenarnya udah gak masuk akal. Kenapa terjadi kebocoran lab? Kalau yang gue nonton film Resident Evil yang pemerannya si Mila Jovovich, seksi banget anjir, Iya tahu gua. orang Eropa Timur. Nah itu kebocoran itu memang disengajakan untuk dibocor. Disebar Gitu. lah bahasa. Ya. Disebar. Gitu. Berarti ini omongan lu harus bertanggung jawab sama omongan lu, Pak. Ini Ya, omongan kan bukan? berdasarkan film. Ya kan ini kan asumsi, gue udah bilang disclaimer kan kita asumsi. Iya, kita tanpa data kan. Asumsi coy. Ini asumsi. Jadi kan just for fun. Tapi mungkin bisa diklarifikasi ya. Kalau Anda berniat gitu ya memverifikasi Kita punya banyak temen lawyer kok. kebenaran. Bukan anjir. Kalau di penjara kita bisa minta tolong. Ya kan kita Ya, kan walaupun negara lawyernya yang- demokrasi. Nggak apa-apa. Kalau gue Bebas simpelnya sih berpendapat dong. menurut gue sih ya konspirasinya gara-gara salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dunia lah. Ya. Emang separah itu ya laju pertumbuhan. Kayaknya nggak penting banget kalau Manusia. nyebar virus untuk menekan laju pertumbuhan. Nah ini agak nyambung ke teori konspirasi global ya, elit global Nggak, untuk ini menuju apa new ingin world order. memberantas seks bebas? Enggak juga. Kan laju pertumbuhan karena seks bebas. Laju pertumbuhan itu karena Tapi seks nggak bebas. harus. Tapi kan ada sebenarnya pandemi kan ini BO tetap ada dong. Awal kalau lo tahu. Hah? Kan akun alter kan banyak. Tetap open BO. Lama tahu sih. Akun alter kan tetap banyak open BO. Oh iya benar. kan si di kan di dunia kan banyak teori Hydra aborsi kan anjir. Erat kaitannya dengan akun alter kan. Oh. Iya kan? Emang nggak jauh-jauh ya dari Slinky. Jadi gimana sampai mana tadi? Kalau seks bebas kan ada aborsi coy. Wah aborsi tapi Ada kan praktek aborsi. udah masalah yang lain lagi. Ya enggak, tapi kan maksud gue gini. Apa namanya? Kalau menekan seks bebasnya enggak, intinya menekan laju pertumbuhan penduduk. Udah gitu doang. Karena apa? Ini apa namanya? Mungkin agendanya nih. Ini balik lagi asumsi ya. Ini asumsi lu sendiri kan? Iya, Lu iya. bukan dari mana-mana kan? Iya, tapi kan gini, yang gue baca-baca, artinya gue nonton lah, gue nggak tahu ya sumber gue jelasnya siapa, tapi gue nonton di YouTube tentang teori konspirasi, tentang yang disebut New World Order, artinya dimana ada satu negara satu dunia bos, Satu Satu negara dunia, satu satu dunia. dunia, ya. Wow. ya kan gini loh, kampanyenya tuh dari dulu, no religion, no country, no war, ya kan? Lu kalau banyak negara di dunia pasti banyak kepentingan dong antara negara itu, sehingga tidak bisa mencegah untuk terjadinya perang. Ini Baik itu perang apa kek? intermezzo. Kalau misalkan lu mau satu dunia itu satu negara, lu mau negara apa?
Lu mau negara apa? Aduh amat. Hah? Tau sama nama negaranya. Iya kan harus ada milih satu, misalkan satu nih, lu pengen di dunia ini satu aja negara, lu pilih negara apa Moy? Gua milih Swiss. Swiss. Lo apa? Gue milih Perancis, tapi kan nggak mungkin Jer. Lu mau jadi Swiss pun tetap pemandangan lu Indonesia Iya Jer. benar. Ya nggak apa-apa, tapi kan lu harus. Pemandangan lu kebon-kebon juga sama Kalimalang. Iya. Ya tetap aja, tapi kan negara lu dan bahasa lu akan berubah semua satu. Ya bisa jadi enggak dong. Loh, kan kalau satu negara ya satu bahasa dong. Yang dimaksud New World Order sih satu negara itu satu sistem tau, bukan masalah Oh, bahasanya. sistemnya doang. Iya, diperintahnya sama satu orang. Di India aja nggak semua orang India tahu bahasa apa sih India? Tapi ini Bahasa menarik, Hindia ya? Hindi. Bahasa Hindi. Hindi. Hindia atau nggak yang semua. Pamungkas Hindia. tapi ini menariknya tentang bahasa ya. Enggak, Pamungkas. itu kemana sih lari? Itu tadi larinya kemana sih India Serem Pamungkas? banget lu anjir. Abunya terbang. Kipasnya tahu geser gitu lah. Geser anjir tai lah. Kepot aja kepot. Dah nggak kena Tapi- gue. Wah, ini ke mata anjing. Ke lu. Geser kesana lagi dah. Berarti mau lu yang paling dekat soalnya. Terus guna kipasnya apa? Udah. Kita terlalu kepanasan dong. Enggak. Ini teori konspirasi, dia kan ke sana lalu akan menyebar. Iya. Enggak, nyamuk yang mau kesini transit terbang dulu. Nyamuknya ke sana, akhirnya ke sini semua. Gara-gara di sana. Kan Enggak lah, kipas kan tuh. dari sana terbang. Ya udah. Kesini mental. Nah, dia transit dulu kan. Ke sana. Kalau dia kuat kesini lagi. Udah bodo amat lah menyamuk anjing. Terus sampai mana tadi? Nggak, ini menariknya ya. Kenapa? Dari dulu menurut gua nih, kalau gua baca-baca, ini asumsi baik lagi ya. Kenapa sih Tuhan harus memporak-porandakan manusia ke bahasa yang berbeda-beda? Karena intinya manusia itu kan sebenarnya ciptaan yang paling mulia ya, di atas malaikat loh. Jadi kalau mereka satu bahasanya, mereka bisa menciptakan apapun. Nah yang paling pertama itu adalah Menara Babel sampai ke langit kan waktu itu. Itu cerita Alkitabnya lah. Tapi kan mereka bisa menciptakan Menara Babel yang sangat tinggi itu untuk sebagai status manusia itu adalah penguasa bumi lah gitulah ceritanya. Nah itu Nice. diporak-porandakan sama Tuhan. Akhirnya manusia diserakan. Diporak-porandakan sama Tuhan. Akhirnya bahasanya berbeda-beda. Nah ini menarik ya. Kenapa banyak translator apa segala macam. Nah maksud gue kalau misalnya nanti sistem akhirnya Berarti manusia bagus dong. Kalau misalkan diporak-porandakan oleh Tuhan, berarti Tuhan menciptakan lapangan kerja baru. iya bener tapi kan Tuhan itu hanya mencegah sebenarnya karena kita tahu pada ujung-ujungnya manusia kan pasti akan menciptakan ya itu tadi ujungnya di Wahyu di Alkitab nih secara Kristen gue nih karena kan gue agamanya Kristen. Pada akhirnya manusia tidak mempermasalahkan bahasa karena kan banyak translator apa segala macam. Manusia berpikir lah karena kan dia ciptaan paling mulia. Tapi itu kan Menara Babel itu akan tetap diselesaikan. Tapi itu dengan New World Order. Berarti Menara Babel itu lebih tinggi daripada menara yang di Dubai ya? Bener, yang Burj Khalifa kan. Masalahnya Menara Babel sisanya itu di mana ya? Di dunia. Peninggalannya. Emang masih ada ya? Itu candi Prambanan. Enggak dong, kok candi. Nggak mungkin orang foto-foto di Sisanya. Babel. Taman Kan gantung. sisanya kan kali. tinggal Babilonnya fondasi ya? doang. Terus. Ini kan ada beberapa teori konspirasi ya. Salah satunya. Gitu sih Tadi menurut kita gua. ngomongin corona nih. Ya anggaplah corona kira-kira nggak tahu Tapi itu selesai tadi kapan. dari yang dibilang Eva tuh semua ada hubungannya ke bumi datar bumi bulat tahu. Yang kayak New World Order. Tapi kan bumi semua datar dijelaskan. bumi bundar itu kan belum selesai sampai sekarang kan. Sebenarnya bulat apa bundar sih? Iya, yang nggak tahu ya. Bulat anjir, bundar mah cuman lingkaran 2 dimensi. Oh iya, bulat bumi itu bulat. Bulat atau datar. Tapi kan ilmuwan bilangnya bulat. Iya benar. Terus guru-guru geografi kita dulu Berarti ajaran sekolah kita salah dong. Pas siapa? Pak Win dulu bilangnya kan bulat. Dia nggak bilang bumi bulat anjir. Ini enggak gua apa sih? Anjing serem. Dia pendengar setia kita loh. Emang lu tau dari mana anjir? Kok tahu emang anjing lah. Dari Pak Kariman lah. Kamu mungkin Pak Kariman aja denger juga gak tahu. Enggak, lu mau ngomongin apa sih bumi datar bumi bulat? Iya, ada hubungannya ke situ. Yang Emang New kenapa World bumi datar Order. bulat? Semua tuh udah Gue jujur loh. dijelasin.
Gue nggak tahu sama sekali bumi datar bumi bulat. Hubungannya apa sama yang Babel tadi anjir? Enggak ada hubungannya. Tadi lu bilang ada Kan hubungan. tadi kan barusan lu ngomongin ada beberapa teori konspirasi kan gitu. Salah satunya yang gue bilang. Dan itu ada tadi lu hubungan bilang dan ada itu ada hubungannya bumi datar bumi bulat Dengan? itu dengan teori konspirasi tentang virus corona. Oh, nah keterkaitannya di mana? Hubungannya dalangnya yang gue bilang tadi kan. Dalangnya kan berarti yang menciptakan. Apakah itu yang lo maksud adalah elit global? Nah, elit global. Terus yang New World Order tadi apa sih? Gue juga nggak tahu New World Order itu apa sih, Pot? New World Order itu adalah yang gue baca-baca sih dari artikel-artikel yang Itu apa bedanya sama Delivery Order? Kalau sama mental disorder apa? itu permainan bahasa gitu. Tapi Oh. ini World Order tuh adalah karena order perintah ya. Pesanan sebenarnya, pesanan dunia baru. Nah, sekarang siapa yang memesan dunia baru? Jadi New World Order itu Tap in agenda aja. yang diciptakan karena kan dunia ini kan sebenarnya sistemnya beda-beda karena negara tadi banyak yang berbeda-beda kan. Sebenarnya gerakan ini udah dimulai dengan menyatunya Eropa. Ya kan? Eropa tuh tadinya terdiri dari beberapa negara kan, Eropa Barat, Timur gitu kan. Terus masih kan memang masih sekarang. tapi kan mereka sudah memulai perlahan-lahan dengan adanya Uni Eropa, Bos. Mata uangnya satu, Bos. Euro. Iya, semua dimulai dari situ. Apa yang paling penting dulu di manusia? Uang sebagai alat tukar kan. Iya. Nah, itu dibikin satu dulu. Nah, Nanti lama-lama paspor, visa segala macam satu. akan dibebaskan. Sesama Uni Eropa. Iya, sesama Uni Eropa. Sama Uni Eropa. Kan udah perlahan juga nih di Asia nih, Asia Tenggara. Nggak butuh visa, paspor doang ya kan? Kenapa kita ngebikin Uni Asia ya? Nah itu perlahan kan ke sana tahu. Oh. Jadi sebenarnya pembagian itu udah dipetakan, cuman memang saat itu mungkin teknologi ataupun apa itu namanya ilmu pengetahuan tidak secanggih saat ini kan. Tapi dasarnya udah diletakin bahwa dunia ini dibagi atas beberapa benua. Ya kan? Kenapa coba menurut lo dibagi atas beberapa benua sama negara? Bukannya itu biar lo mempermudah administrasi. Nah itu. Nah, administrasi itu adalah salah satu hal yang akan dijadikan part oleh New World Order. Kayak begini masalahnya. Saat kita bikin KTP, kan teknologi nggak ada ya. Jadi KTP semua tercatat sebagai kertas, ya, dilaminating, itu KTP. Sekarang udah elektronik KTP. Artinya ada satu database dong. Ya kan lu lebih paham lah mengenai itu. Big data. Big data, Bos. Dan sekarang dengan merebaknya teknologi, merebaknya startup, semua data kan tersimpan. Aplikasi apa yang nggak pakai email? Gue tanya, aplikasi apa yang nggak pakai email? Daftarnya, either email atau Facebook atau apa? Semangat teknologi apa segala macam itu kan diciptakan untuk kesana, Bos. Sehingga untuk apa? Untuk lo makin mudah dikontrol. Kan tadi kan gue bilang kan ada hubungannya tuh antara bumi datar, teori konspirasi bumi Dengan datar virus dengan corona. virus corona. Karena dia tadi kan nyebut-nyebut New World Order, terus elit global. Dia nggak nyebut elit globalnya, tapi secara teori konspirasi virus corona kan ada elit global yang bermain di situ kan sebagai dalangnya kan. Di teori konspirasi bumi datar juga sama. Itu yang gue lihat di video ya, ini nggak omongan gue ya. Nah gitu, gue juga takut masuk penjara. Enggak, kita masuk satu, masuk semua kok. Kalau masuk penjara doang masih mending, gue takut dibunuh. Enggak. Tenang. Banyak tukang bakso berkeliaran sama tukang nasi goreng anjing tiba-tiba. Makanya itulah jadilah kayak gue nggak pernah beli nasi goreng, bakso cuma di belangkon. Tapi kan dia depan rumah lo. Nggak apa-apa, gue akan usir karena dia nggak bayar. Dia kan nggak bayar. Kalau mau bayar. Bahwa perang salib itu terjadi karena kerajaan Islam menduduki Israel, ya kan itu kan yang kita tahu kan. Nah, kalau teori konspirasi bumi Konstantinopel kan Turki. Kenapa Konstantinopel? Turki kan Islam waktu itu. Iya, kerajaan dari sana. Emang sekarang namanya? Turki udah Kristen? Osman. Aku Osman sih. Osman Sabtaodang. Ombudsman. Omnibus. Bukan anjir omnibus law. Kerajaan Utsman apa gitu ya? Osman Sabtaodang. Siapa itu? Kekaisaran Ottoman anjir. Iya. Ketua Umum Hanura. Osman Sabtaodang.
Berarti udah bukan Wiranto lagi ya? Osman Sabtaodang siapa anjir? Oso dong singkatannya. Oh iya Oso emang. Lu nggak tahu Oso ketua umum Hanura anjir? Nggak tahu gua. Iya yang geser Wiranto kan 2 kubu Hanura. Sekarang itu Wiranto. konspirasi tuh mereka tuh. Enggak itu real bukan konspirasi. Oso. Ya udah lah. Tapi kan pasti ada konspirasi di belakangnya. Lu ketik Oso juga yang paling utama adalah Osman Sabtaodang. Kenapa jadi Osman Sabtaodang anjir? Terus tadi gimana anjing? Kita cinta Osman. Bulat sama bundarnya. Bulat sama datar. Tadi yang mana sih? Kerajaan Perang salib. Perang Katanya salib. Turki sekarang lu bilang dulu Islam sekarang udah Kristen. Tadi lu bilang Turki dulu Islam kan? Dia bilang Sekarang Kristen. bukan Konstantinopel itu Turki gue bilang. Ah, terus? Karena kan kita nggak ngomongin Turki. Oh ternyata kerajaan Turki yang Enggak, Konstantinopel itu orang Turki. Kocak anjir. itu nama Turki zaman dulu. Oh, kirain gue nama orang Turki. Bukan tadi. Itu nama Turki zaman dulu. Dari yang mana? Itu ada kekaisaran Ottoman yang memerintah di Konstantinopel. Ya. Turki sekarang. Nah itulah lawannya si orang-orang Waktu Eropa perang waktu perang salib itu. Cuma kan di situ kan secara sejarah kan kita taunya perang salib itu terjadi karena kerajaan Islam menduduki Israel ya. Yerusalem tepatnya. Nah, gimana ya listener soal teori konspirasi yang tadi dibahas? Seru kan? Jangan lewatkan pembahasan teori konspirasi yang gak jelas ini di episode minggu depan.